Selamat datang di Lintas Arta Tech in 5. Setelah di 4 episode sebelumnya, kita membahas detail tentang data center, mulai dari perbedaan antara in-house data center dengan co-location, bahas power dalam data center, cooling, security, dan DC monitoring di facility data center. Nah, di episode ini kita akan mengulas level di atasnya gitu ya. Kita akan masuk ke inti dari data center itu sendiri, yaitu IT infrastructure yang ada di data center, baik itu server, storage, network equipment, dan lain-lain gitu ya. Nah, bersama saya sudah ada rekan saya, Mas Diwan. Halo Mas. Mas Diwan adalah Manage IT Operational Product Manager dari Lintas Arta. Nah, gimana nih Mas? Kalau kita membahas tentang IT infrastructure operation, kita mau mulai dari mana nih? Oke Mas, kita coba mulai dari otomasi dari data center gitu Mas ya. Boleh saya ilustrasikan dulu Mas? Silakan Mas. Oke Mas, tadi kan sempat disinggung data center gitu ya Mas ya. Di dalamnya ada storage, kemudian ada server-server di dalamnya. Nah, kami dari Managed Service IT Operation bisa mengotomasi proses-proses yang ada di tersebut Mas. Jadi misalnya provisioning, seperti itu. Nah, kita memanfaatkan fitur dari Ansible untuk mengotomasi provisioning dari data center tersebut. Jadi misalnya Mas Rozi nanti ada storage baru misalnya ya, atau mungkin ada perangkat baru, tidak perlu mengkonfigur secara manual gitu ya Mas ya. Nanti kita bisa set dulu di Ansible. Setelah itu dia akan otomatis memprovisioning sesuai dengan konfigurasi yang sudah kita buat, seperti itu Mas. Nah, di sisi server, otomasi server, kita menggunakan Ansible Core. Sedangkan nantinya kan pasti butuh dong kalau misalnya Mas Ozi mau melihat monthly report dari monitoring server tersebut gitu ya. Nah, bisnis proses tersebut bisa kita gunakan RPA gitu. Nah, di sini kita memanfaatkan tools otomasi ini mengenerate data-data yang biasanya kita butuhkan dari data center. Misalnya grafik bandwidth-nya seperti apa gitu. Apakah ada gangguan selama 1 bulan tersebut gitu ya. Kemudian nantinya apakah perlu penambahan capacity dan sebagainya. Nah, nanti data-data itu akan di-collect oleh RPA, kemudian akan dijadikan monthly report gitu Mas. Kira-kira otomasi yang kita lakukan adalah otomasi di bagian servernya, kemudian otomasi di bagian bisnis prosesnya. Oke Mas, jadi artinya nanti kita ada tools-tools yang digunakan gitu ya. Betul, bagaimana Mas. kita membuat operasional IT infrastruktur di dalam data center itu bisa berjalan lebih terautomate sehingga lebih memudahkan dalam daily operasionalnya gitu ya. Betul sekali Mas. Oke, demikian rangkaian episode tentang data center. Untuk di season selanjutnya kita akan membahas lebih jauh tentang Managed Service IT Operation. That's 5 minutes, sampai jumpa.